Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa gharasa fi qulubina al-imana fa asbahna mu'minin wa amarna bil ibadati linakuna minal muttaqin. Fa subhanalladzi khalaqana ahsana taqwim nahmaduhu hamdan syakirin hamdan na'imin kama 'allamana an nahmadak. Nusalli wa nusallim ala afdhalil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa nafsi wa iyyakum taqullaha azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Para rawuh ingkang mulya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ingkang kawula hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak kepada Bapak pengurus, wabil khusus kepada Ustaz Amir. Dan di sini kehadiran kami sebagai ibarat kayak debu Pak. Jadi ketika nanti airnya datang maka tayamumnya batal Pak. Jadi ini kami di sini masih debu dan para pengurus ini adalah airnya Pak. Jadi izinkan kami yang debu ini untuk memurajaah kembali atau mengulang-ulang kembali, yaitu sebagai latihan mungkin muhadharah atau pasti pesantren latihan pidato. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mudahkan kita semua beribadah Pak. Jadi kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah dilanjut dengan ta'lim singkat. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan karena kita hebat, bukan karena kita takwa, tidak lain adalah tidak ada upaya kecuali la haula wala quwata illa billah. Mungkin banyak saudara kita di luar sana yang masih ingin menunaikan salat maghrib berjamaah tapi terkendala karena beberapa hal. Dan kita alhamdulillah dimudahkan langkah bagi kita, hati kita untuk merapat di majelis yang mulia ini. Dan salawat serta salam beriringkan kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah suri tauladan kita. Jadi di sini ada dua perbedaan Pak antara uswatun hasanah dan mauidhah hasanah. Jadi kalau mauidhah hasanah itu biasanya kados ceramah-ceramah gitu Pak. Orang sakit matur mungkin bisalah kita berbicara menyampaikan sesuatu, tapi belum tentu dilaksanakan Pak sekedar menyampaikan kebaikan. Tapi kalau Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi Rasulullah adalah beliau uswatun hasanah Pak. Jadi uswatun hasanah niku ya beliau juga matur, beliau ngendika juga melaksanakan. Nah, kita sebagai umatnya semoga menjadi umat yang uswatun hasanah. Kadang ada sebagian dari kita mungkin baru mendengarnya 10 menit tapi keluar-keluarnya 1 jam Bang mungkin 1 hari, seakan-akan ahli, dia ahlinya. Padahal orang yang bisa ngomong mungkin 1 jam itu mungkin latihannya bertahun-tahun boleh jadi Bang. Jadi mari kita kembalikan lagi, jadilah kita semuanya pribadi yang uswatun hasanah Bang. Jadi antara ilmu dan amal terjadi korelasi atau seimbang Bang. Jadi kalau kita mungkin baru bisa mengetahui sedikit, lebih baik kita tidak menambah-nambah. Jadi lebih baik berhenti Pak, karena merupakan separuh dari ilmu adalah tidak menjawab. Jadi kadang kalau di sosmed itu kata Pak orang-orang seakan-akan jadi ahli agama, pintar mengomentari para ustadz-ustadz, para ulama, padahal ketika ditanya dalilnya pun tidak tahu. Nah itulah yang terjadi pada diri kita. Jadi marilah kita senantiasa merujuk kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah uswatun hasanah. Jadi mari kita titi sirah beliau sedikit demi sedikit, karena dari kisah kehidupan beliau lah kita bisa mengambil banyak manfaat, dan itulah sebaik-baik bekal kita mengharap ridha Allah itu lewat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal terkait, yakni di antara kenikmatan terbesar umat ini adalah yaitu dianugerahkannya Al-Quran Pak. Jadi Allah memberikan keistimewaan yang sangat besar kepada umat ini adalah karena Al-Quran. Jadi ini adalah keistimewaan yang sangat luar biasa. Karena kita ketahui Pak, jadi ada dua istilah dalam Al-Quran, itu pertama kemukjizatan secara
hissiyah dan ma'nawiyah. Kalau hissiyah itu mukjizat yang diberikan kepada para nabi terdahulu, itu bisa dilihat Pak ya. Jadi Nabi Isa diberi mukjizat wa ubriul akmaha wal abrasa uhyil mauta biidznillah. Beliau bisa menyembuhkan penyakit dan menghidupkan orang yang telah mati. Terus tapi kita sudah tidak bisa melihatnya, jadi sudah menjadi peninggalan Pak ya, jadi sirah. Adapun Nabi Musa ketika beliau diwahyukan untuk membimbing umatnya, beliau diberikan beberapa mukjizat dan itu bersifat hissiyah atau yaitu sifatnya nampak Pak ya. Contohnya apa Pak yang kita ketahui, yaitu diantaranya adalah tongkatnya Pak ya, yang sangat masyhur. Ketika dipukulkan ke batu bisa memancar 12 mata air. Fan fajarat min hifnata asyrata aina. Dan ketika dilempar atau diuncalke Pak, jadi ular. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Jadi tiba-tiba tongkatnya bisa berubah jadi ular. Bahkan ka'annaha jan. Jadi seakan-akan ular yang bisa gerak kemana-mana. Itu mukjizatnya sudah tidak kita bisa jumpai Pak, sudah menjadi peninggalan. Nah, para nabi terdahulu semuanya mukjizatnya sudah menjadi kenangan Pak ya. Itu terangkum semua di dalam Al-Qur'an. Adapun Al-Qur'an mukjizatnya adalah yakni ma'nawiyah Pak ya. Jadi akan kekal sepanjang masa, yaitu dari zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemukjizatan ini adalah sangat luar biasa. Jadi kalau jangan bikin kertas keadaan umat terdahulu, maka bacalah Al-Quran. Di situ banyak dikisahkan kisah-kisah orang terdahulu, kisah-kisah para nabi Pak ya, gambaran keadaan surga dan neraka. Jadi di situ udah lengkap satu paket bahwa Al-Quran adalah bersifat ma'nawiyah, yaitu akan kekal sepanjang masa. Dan ini merupakan mukjizat yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak Pak? Karena ketika diturunkan kepada umat ini, Allah lah yang menjaga kemujizatan itu. Jadi kalau kitab-kitab para orang terdahulu, mereka itu diserahkan kepada para pendetanya Pak. Jadi inna anzalnat taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu lil ladziina hadu war rabbaniyun ahbaru bimastuhfidu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Jadi kitab-kitabnya diberikan kepada para pendeta. Alhasil apa Pak? Tidak ada kitab-kitab umat terdahulu itu yang masih asli Pak ya. Kalau kita pernah mendengar ceramah yang saya kira Pak ya, bahkan beliau sampai berani taruhan Pak, kalau ada di dunia ini yang hafal Bible mungkin Pak, hafal kitab-kitab itu, bahkan terzakir aja rela pindah agama Pak. Dan alhasil mereka para pendeta pun tidak berani. Tapi kalau kita balik sekarang, umat muslim berapa banyak Pak yang hafal Al-Quran Pak ya? Tidak terhitung jumlahnya. Bahkan hampir semua dari zaman ke zaman menghafal Al-Quran. Bahwa ini adalah bukti memang Al-Quran adalah dimudahkan. Jadi Allah yang sangat memudahkan. Bahkan dari orang yang tua Pak ya, orang buta, lumpuh otak, mungkin kurang dari segi fisik, tapi Allah mudahkan. Apalagi kita yang sehat walafiat. Jadi memang ini adalah sebuah mukjizat. Kalau mungkin kita pernah menghafal Pak ya, kita menghafal apapun itu Pak ya, pasti sulit banget. Tapi Al-Quran sesulit-sulitnya gampang Pak. Nyatanya bisa Pak ya, anak kecil itu kalau kita masukkan ke TPQ mereka hafal padahal belum bisa baca Al-Quran. Pas ditanya itu belum tahu tajwid Pak ya, belum tahu panjang pendek, tapi cuma dengerin aja bisa hafal. Itu serta merta itu adalah karena karunia Allah. Bahwa bukti Al-Quran ini sangat mukjizat. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, kata lahafidun sini Allah melibatkan kita Pak sebagai hambanya itu untuk menjaga Al-Quran. Di samping Allah menjaga, kita dilibatkan untuk menjaga Al-Quran. Kalau jenengan diamanain jaga sesuatu yang sangat beragam, mungkin jenengan bangga Pak ya. Wah, saya diamanain jaga di istana negara Pak ya. Wah, dalam arti berdiri itu tegak Pak ya. Kerja di mana? Jaga istana presiden itu aja seneng banget. Mengawal yaitu sebuah di dunia Pak, apalagi ngawal kitabullah yaitu kalamul Al-Quran. Makanya banyak orang itu yang menghafal Al-Quran. Di antara keutamaan itu Pak, mereka ikut menjaga, yaitu sebagaimana Allah mengamanahkan kepada umat ini adalah Al-Quran. Untuk apa Pak? Dijaga. Enggak cuma dijaga, dengan cara dipelajari dan didakwahkan. Karena kalau cuma berhenti pada suatu kaum enggak didakwahkan, maka akan hilang. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran di zaman Nabi sama zaman kita itu sama Pak, sama-sama yaitu Al-Quran, enggak berubah Pak ya. Tapi kok beda kualitasnya antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Mungkin kalau kita bicara teknologi Pak ya, sekarang jauh lebih mutakhir atau apa itu serba mudah. Tapi dengan semua kemudahan itu, di sisi lain malah kita semakin
merosot. Contohnya gini Pak, jadi orang-orang terdahulu Pak, mungkin belum ada namanya tes IQ Pak ya. Kita bisa mengetahui bahwa Imam Ahmad bin Hambal hafal 1 juta hadis Rasulullah. Itu bayangkan Pak, kalau sekarang di tes IQ kira-kira mesinnya jebol atau enggak Pak? Enggak kuat Pak. Makanya apa Pak? Mereka membanggakan Albert Einstein yang katanya IQ-nya cerdas banget. Yaitu mereka membuat standar sendiri. Kalau mungkin kita kembalikan standar ke Imam Bukhari, nggak kuat mesinnya Pak. Imam Bukhari itu beliau sebelum menuliskan Sahih Bukhari, beliau menghafal 200.000 hadis Pak. Itu yang dhaif Pak. 200.000 hadis yang dhaif dihafal. Ataupun yang 100.000 itu juga dihafal dan dituliskan. Itu di luar kepala Pak ya. Belum ada kayak memory card mungkin Pak ya, atau mungkin bisa direkam ulang habis kajian seperti ini. Jadi didengarkan, dihafalkan. Dan rata-rata para ulama memulai dari mana Pak? Dari Al-Quran dahulu. Makanya orang yang udah bisa menghafalkan Al-Quran insya Allah cerdas-cerdas Pak. Jadi memang diantara faedah orang yang banyak bisa menghafal Al-Quran, satu pertama bagi kita itu menghilangkan pikun Pak. Jadi orang yang senantiasa berinteraksi, membaca, mempelajari Pak ya, apalagi menghafalkan, lebih-lebih mengamalkan, insya Allah akan dijaga. Kita nggak pernah menjumpai Pak orang imam masjid mungkin udah umur 90 tahun lupa Pak. Bahkan mereka jalannya masih kuat. Kita pernah mendengar Pak Imam Masjid Jami Pak yang telah meninggal rahimahullah, Bapak sinten Pak? Pak Mahbub Pak nggih. Umurnya 90 tahun tapi jalannya semperantal Pak. Imamnya masih kuat, hafalannya masih lancar. Tapi banyak di antara mungkin di bawah beliau umur baru 70 Pak ya, 75, ditanya Mbah udah makan belum Mbah? Belum, padahal udah baru makan. Pas ditanya sholat nggak mau, tanya sama anaknya ternyata nggak sholat. Berarti udah kemana-mana bingung, udah lupa semua Pak ya. Nah itu tadi, bahwa kita bukan menjustifikasi atau mengkritik seseorang, bahwa memang orang yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti Allah akan jaga, minimal itu Pak, nggak akan pikun. Nah sekarang banyak menghabiskan masa tua kita membeli banyak koran Pak ya, kita berlangganan koran, kita tumpuk-tumpuk untuk biar bisa menjadi bahan bacaan ketika tua. Padahal ada sebagai bacaannya itu apa Pak? Al-Quranul Karim. Itu mujizat yang sangat nyata. Kalau jenengan betul percaya, nanti di survei Pak ya, ada orang yang udah tua nggak pikun, pasti dilihat survei beliau pasti bisa baca Al-Quran. Kalau sebaliknya ada orang yang udah pikun, maaf berarti itu bisa garis tanya, mungkin antara belum bisa baca atau mungkin jarang interaksi Al-Quran. Karena Al-Quran itu yang bisa membawakan perubahan pada diri kita Pak. Jadi yang menurut vonis dunia kita itu lemah, tapi Al-Quran melawan itu semua, karena itu lagi-lagi adalah kalamullah. Jadi kemujizatannya sangat nyata Pak ya. Jadi Syekh Mutawalli Asy'arawi, seorang masyayikh dari Mesir, mengatakan Al-Qur'anu kitabu hidayatin wa i'jazin. Jadi Al-Qur'an itu adalah kitab yang mengandung hidayah dan mukjizat Pak ya. Hidayah itu gimana maksudnya Pak? Kita pernah mendengar kisah ketika Sayyidina Umar bin Khattab datang Pak, bergegas mau membunuh Nabi Pak. Tapi ketika udah meluap-meluap perasaan, pas pulang ke rumahnya kok dengar saudara perempuannya ternyata baca Al-Quran, tersentuh Pak. Padahal waktu itu belum beriman Pak ya, belum tahu ini surat apa, ini bacaan apa, syair atau dari Nabi Muhammad. Ternyata tersentuh Pak. Itu bahwa merupakan Al-Quran itu adalah hidayah. Makanya dalam surat Al-Baqarah dibuka dengan Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi kata hudan di sini adalah bermakna hidayah Pak. Bagi siapa Pak? Orang yang bertakwa, lebih-lebih Pak ya. Banyak orang yang, ini ada kisah nyata Pak ya. Kalau kita pernah mendengar nama Prabu Siliwangi Pak ya, pernah ngertos Pak Prabu Siliwangi yang banyak di sinetron Raden Kian Santang nih Pak ya. Ini kan penguasa Sunda Pak ya. Di Jawa Barat itu punya raja namanya Prabu Siliwangi. Kalau di Jawa Tengah kan Mataram Pak ya, Sultan. Kalau di sana Prabu Siliwangi. Ketika Prabu Siliwangi itu, ketika Islam meluas, Prabu Siliwangi itu kayak terancam Pak, karena bagaimanapun kerajaan beliau udah besar Pak. Tapi datangnya Islam itu semakin memporak-porandakan, banyak orang yang masuk ke Islam. Beliau akhirnya datang ke sebuah pesantren itu, kalau nggak salah pesantren Kiai asuhan dari Syekh Abdurrahim dari Mekah Pak ya. Nah ternyata pas mau sampai ke pesantren, dengar ada seorang santriwati baca Al-Quran Pak. Wah, padahal udah mau menggebu-gebu, mau membunuh Pak ya, memporak-porandakan, tapi dengar baca Al-Quran kesengsem Pak. Akhirnya ditanya itu namanya siapa, malah dinikahi. Maka nama seseorang perempuan tersebut namanya Nyai Subang Larang. Jadi meskipun Prabu Siliwangi belum Islam, tapi nikahnya sama Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang itu hafidhah Pak, hafal Al-Quran. Makanya jadi keturunan beliau dua itu melahirkan sunan-sunan Pak. Nanti kan jenengan di telusuri silsilahnya sunan-sunan Wali Songo niku, di antaranya lah jalur situ Pak, Nyai Subang Larang. Jadi luar biasa Pak, keberkahan Al-Quran yang tadinya Prabu Siliwangi membunuh enggak jadi, karena itu tadi Pak mendengar lantunan
Quran. Makanya inilah yang harus kita yakini ya Bapak, Al-Quran itu pertama bersifat hudan Pak, yaitu memberi petunjuk, lebih-lebih bagi orang yang bertakwa. Adapun yang kedua adalah Al-Quran itu Pak bermakna ijaz, yaitu mukjizat Pak ya. Jadi selamanya Al-Quran itu pasti betul, nggak bakal salah Pak ya. Jadi dalam kisah-kisah di Al-Quran, janji-janji di Al-Quran itu semuanya benar dan pasti terlaksana, tidak mungkin tidak Pak ya. Karena apa Pak? Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Jadi kalau kita kaji memang Al-Quran itu sangat luar biasa Pak ya. Minimal kita ambil satu ayat contoh Pak ya. Jadi di surat An-Najm juz 27 Pak ya, lembar kanan paling bawah sebelah kiri itu disebutkan wa annahu huwa adhaka wa abaka, wa annahu dan lan sak temane Allah iku adhaka, zat sing iso gawe guyu Pak ya, wa abaka dan zat yang iso gawe nangis Pak. Jadi Allah itu yang membuat kita itu bisa guyu dan nangis. Kadang kita tuh mau bahagia tuh kok lucu Pak, entah ini jadi PNS misalnya, entah ini jadi kiai sing terkenal, sing sangone akeh Pak ya, mungkin entah ini jadi wong dihormati neng kampungi. Itu kebahagiaan kita itu diukur dengan sesuatu yang nanti-nanti, padahal kebahagiaan itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf Pak, mungkin waktu itu kita belum ngaji Pak, bahkan belum sepenuhnya beriman. Contohnya anak kecil Pak, anak kecil niku kan belum pakai iso ngaji Pak ya, belum terlalu beriman banget karena cilik masih main-main. Mereka itu bisa bahagia Pak, meskipun anak wong payah, tapi ya seneng kelalen bahwa wong tuane payah. Jadi yang bikin seneng itu siapa Pak? Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita lihat anak-anak kecil main di jalanan dolanan neker, itu senengnya teman Pak. Bahagia itu sangat murah Pak ya. Sekedar iso main gaburan dikek koncone siji iso menang nggo mulai sak gepok iki seneng banget. Tapi sekarang itu kebahagiaan kok diukur harus ngenteni mapan se Pak ya. Malah tambah rumit. Semakin gede itu Pak bahagia kudu ngenteni sertifikasi, kudu ngenteni tanggal gaji 13, wah tambah rembo-rembo. Apa meneh pas kiai kudu ngenteni sanggone akeh karena kebutuhan tinggi ya, tambah repot Pak. Itu tadi Pak, kita bergeser. Memang sebenarnya kebahagiaan itu simpel Pak ya. Makanya kalau kita cara berpikir yang seperti ini mudah menemukan kebahagiaan Pak. Jadi ya senajan kita dimanapun dari dulu sampai sekarang tetap bahagia, nggak kudu diorangkan. Makanya pas dulu kita awal-awal ngaji dulu mesti Pak ya, pasti njiko ini pojok-pojok Pak, wah isinya nemen karena mungkin baru pertama gelem ngaji Pak, baru pertama munggah langgar bahasa mudahnya. Ayo monggo Pak ngareng, mboten sakit sangat mriki mawon, tapi baru suwi ngaji akhirnya kok bahasa mudah aku kok ate gone ngarep yo, malah longok-longok bendi kon maju ning ngarep. Berarti malah kita semakin sering ngaji malah semakin pingin di orang kan. Nah, ini kebalik-balik Pak. Pas biasa orang iso ngaji ki nemburi Pak ya, karena isin Pak ya. Balu iso ngaji sithik, iso ngimami pingin neng ngarep terus, padahal ya itu tadi karena kita lagi kebahagiaan nunggu diorangkan, nunggu dihormati Pak ya, nunggu dianggap. Padahal kebahagiaan dari dulu kita udah bahagia. Makanya paling mengenaskan adalah dari di antara saudara-saudara kita Pak. Maaf Pak, itu banyak mungkin kita mendengar kisah pelacur Pak ya. Pelacur itu kan katanya pertama kali hari pertama jadi pelacur dikasih uang 1 juta, seneng banget. Hari kedua 500.000. Makanya ketika ditanya kenapa kamu nggak berhenti, lah aku nara kok kira iso mangan kok. Padahal mereka lupa selama 20 tahun itu tetap mangan Pak ya, tetap bisa aktivitas. Tapi kenapa ketika pas jadi koki kok ngomongin nara kok nggak iso mangan. Juga para maling mungkin yang selama itu maling, mereka lupa dari kecil sampai besar itu nyatanya hidup Pak ya, tapi mengatakan aku kalau nggak maling nggak urip, nggak iso bahagia. Nah itu tadi Pak, makanya kebahagiaan itu adalah sesuatu yang simpel. Makanya kalau ingin bahagia dekati yang memberi maha bahagia, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayatnya jelas Pak, wa annahu wa adhaka wa abaka. Makanya orang beriman itu simpel Pak, dikasih ujian yang bersabar Pak ya, dikasih nikmat bersyukur. Jadi ini gampang, jadi orang sugih ya alhamdulillah, jadi orang melarat alhamdulillah. Tidak ada kata iri tengki. Jadi alhamdulillah ketika jadi orang kaya disuruh sedekah alhamdulillah bisa Pak ya. Jadi orang miskin alhamdulillah hisapnya sithik Pak ya. Lepas dihisap Pak ngomongan be angel Pak. Ki donya mu ndi malaikat takok, lah sepurone malaikat lah aku kerja be angel mangan dek kelabaan. Ya wis lewat del. Lah ngono hisape Pak bingung Pak dihisap Pak karena ngomongan be angel. Tapi ketika jadi orang yang kaya alhamdulillah bisa beramal Pak ya. Karena sekarang yang kaya juga termasuk bisa membawa amal. Pak munggah kaji ya kudu ana duwite Pak ya. Umrah iku kudu ana duwite lan ora ana duwite ya agak angel juga ya, meskipun bisa dari manapun tapi minimal harus digunakan. Jadi orang kaya alhamdulillah, jadi orang miskin alhamdulillah.
lillah. Makanya sekarang itu kita gunakan semua ilmu kita, kekayaan kita, harta kita, jabatan kita adalah untuk mendekatkan diri bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita cuma mencari ilmu, Nabi itu sudah menghindari, Pak. Bahkan berdoa, ini merupakan suatu keburukan kalau cuma mencarinya untuk ilmu. Makanya kita hafal doanya, Allahumma la tanja'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikanlah dunia itu sebagai puncak kegundahan kami, wala mabalagha ilmina, dan jangan jadikanlah dunia ini adalah puncak ilmu tertinggi kami. Maaf Pak ya, mungkin sekarang banyak lulusan Pak ya yang dari strata manapun tinggi-tinggi, S1, S2, S3, profesor, doktor, tapi saya percaya karo klenik Pak ya, karo jimat. Nah, bahwa bukti pendidikan ini belum berhasil Pak. Yang hal kecil itu aja masih percaya. Kemarin ada kasus Dimas Kanjeng Pak, penggandaan uang, itu rata-rata yang percaya siapa Pak? Malah orang-orang yang udah kuliah Pak. Wah, karena pikir anak kos dites kosong sementara semen itu wis ben akeh bicarane wis titip ning Dimas Kanjeng. Karena dihapusi Pak. Nah itu tadi Pak, bahwa bukti orientasi pendidikan kita, maaf kalau cuma untuk ilmu, Rasulullah sudah berhindar Pak, atau berlepas diri atau memohon ampun pada Allah supaya nggak bisa dijadikan cuma untuk ilmu. Tapi apa Pak yang sebenarnya kita gunakan semuanya itu ilmu itu untuk mendekat kepada Al-Quran. Makanya jenengan udah diberikan semuanya itu, mari gunakan Pak ya. Kita gunakan sisa umur kita untuk meneliti Al-Quran, dalam arti belajar lagi nggak apa-apa Pak ya, baca Al-Quran lagi, ngaji Iqra lagi, syukur-syukur bisa menghafal. Itu nanti yang akan membuat kita itu akan kita bawa, karena itu sebaik-baik teman kita Pak. Makanya redaksinya jelas Pak, Iqra Al-Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Jadi ada kisah yang masyhur Pak, ini pernah dibawakan oleh Gus Bahak Pak ya. Jadi beliau mengatakan ada orang fasik itu pas di hari penyiksaan itu dikubur ya, mau disiksa Pak. Nah malaikat itu udah mau menjalankan perintah, karena malaikatnya selalu taat Pak ya. Tapi ketika mau disiksa, terus muncullah seseorang menjelma itu Bagus Rupawan. Ternyata seseorang itu adalah Al-Quran Pak. Ternyata orang fasik yang dulunya fasik ini, dia hafal surat Tabarok Pak, jadi surat Al-Mulk Pak ya, juz 29 itu beliau hafal. Lalu surat Al-Mulk itu menjelma sebagai sosok rupawan, membawakan pembelaan Pak. Saya ojo disiksa saya, iki ono aku ning jerone. Nah kowe nyiksa aku, ra kena aku kalammu lho. Lah aku priye kersane dikon pangeran kon nyiksa iki wong iki fasik kok. Ora kena ono aku padha bae kowe nyiksa aku. Ibarat jenengan menginjak mushafan itu enggak boleh Pak ya. Dalam arti injak-injak Al-Quran Pak ya. Juga sama, ono sing ngapal Quran ojo diinjak-injak, dalam arti diinjak-injak mungkin kehormatannya Pak ya, atau hartanya atau dicela, itu juga sama tidak boleh, karena bagaimanapun dia ada kalamullah. Akhirnya apa Pak? Malaikat dan Al-Quran itu sowan kepada Allah Pak. Ya Allah, pripun iki? Malaikat mengadu, aku Pak ngantemi wong iki Pak njotosi Pak. Ora iso iki. Iki memberi pembelaan. Lah piye critane iki? Lah kula Gusti ora trimo iki senajan fasik kok apal Tabarok kok. Aku ya ora trimo, aku digebuki kan juga aku kalamullah. Ya wis lah disiksa Pak. Makanya syafaat ini dibagi menjadi dua Pak. Ada syafaat yang mencegah masuk neraka, ada juga syafaat yang mungkin udah masuk neraka baru dientas Pak. Kalau Al-Quran ini luar biasa, syafaatnya adalah sebelum masuk neraka udah dicegat Pak. Kalau syafaat yang satunya itu udah dimasukkan neraka dulu, kan masalah sesuai atau enggak kan tergantung amalnya Pak ya. Dimasukkan neraka dulu baru dientas. Kalau Al-Quran enggak Pak, sebelum masuk itu dicegah dulu Pak. Makanya lagi-lagi itu adalah sebuah keistimewaan. Jadi diantara ada syafaat dari Rasulullah Pak ya, ada juga syafaat dari Al-Quran, dan banyak sekali pintu-pintu syafaat. Dan di Al-Quran itu menjelaskan Pak banyak mengenai kisah-kisah bagaimana nanti pertemanan di akhirat itu akan berubah menjadi permusuhan Pak. Al-akhillau yauma idim ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa Pak. Jadi kalau kita sekarang melihat mungkin tidak ada teman, tidak ada lawan yang abadi Pak ya. Mungkin pertama kita pasti awal-awal bisnis kita bareng Pak, merintis bareng Pak, ayo bikin bareng, kau dodol ese, aku dodol mungkin segone atau baksone Pak. Baru sukses kabeh ditendang Pak. Nah itu tadi Pak, itu baru di dunia. Makanya di akhirat itu ayatnya digambarkan dalam surah Al-Furqan Pak, juz 19. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakalah, kenapa aku mengambil dia sebagai temanku? Laqad adallani anid dzikri ba'da idzani. Sungguh dia telah memalingkan aku dari Al-Qur'an atau dari kebenaran darimu ya Allah, sehingga aku jadi tersesat. Ibaratnya orang udah mau
taat, tapi lagi-lagi kan pengaruh teman Pak ya. Jadi teman itu sangat berpengaruh, sangat luar biasa. Makanya agama seseorang itu ada pepatah mengatakan tergantung agama temannya. Kita bisa mengetahui ketika paman Nabi Pak ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika menjelang wafatnya Pak ya, itu kan udah hampir ya nih, Rasulullah mengharapkan banget hidayah Pak ya, mengharapkan banget hidayah biar pamannya masuk Islam lewat syahadat Pak ya. Tapi waktu itu apa Pak, teman-teman di situ banyak pembesar Pak, ada pembesar Quraisy, ada Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya Pak. Pas sama dia ngocok-ngocoki Pak, aja didengarke kowe mosok rela sih mlebu agamane Muhammad sing baru iki, mending agama sing zaman dahulu dipertahankan, ora isin to ke pembesar kaum. Terus berpikir ulang, iya juga ya, iki agamanya raja lah. Akhirnya belum sempat masuk hidayahnya udah meninggal dahuluan, meskipun lagi-lagi hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi lewat teman bisa juga Pak. Jadi ibarat orang langkah mau masuk surga ditarik koncone Pak. Aja ora trimo aku mbek disesatke gara-gara iki diadili. Berarti wong pantarone seneng Pak ya. Sak langkah menuju surga ditarik koncone mlebu neraka. Naudzubillahi min dzalik Pak. Ada juga pertemanan itu yang membawa syafaat ke surga Pak. Nah, insya Allah seperti ini Pak. Kayak kita menghadiri majelis ilmu, pernah berpuasa bareng Pak ya di bulan Ramadan, tadarus bareng, ngaji bareng. Nanti di hari kiamat itu akan mencari Pak kanca kondisi yang biasanya jika ning pojok kae ya. Saya mungkin pas ngaji ngantuk Pak ya, atau mungkin pas ngaji mulai kan rewel. Nah dia aku kok pingin ngajak kancaku digoleki Pak sampai ketemu. Baru dientas. Itu luar biasanya pertemanan. Jadi bisa berteman di dunia, bertetangga di akhirat Pak. Makanya carilah sebanyak-banyak teman yang bisa membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah digambarkan di Al-Qur'an Pak. Makanya tadi di antara pesan Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan Al-Qur'an kepada kita adalah di antaranya untuk menyebarkannya Pak. Jadi kalau Al-Qur'an cuma dimaknai sebagai bacaan, ya maaf kita nggak bisa meresap ke dalamnya. Lewat siapa Pak bisa mengetahui itu semua? Lewat lagi-lagi lewat ulama Pak ya. Kalau di sini mengatakan banyak ada kiai Pak ya, ada para ustadz, lewat majelis ilmu, lewat majelis zikir, lewat pondok pesantren. Karena dari situlah kita mengerti bahwa Al-Qur'an itu sangat-sangat luar biasa. Kalau kita memaknai cuma bacaan, kita kalah dengan kisahnya Habibie Pak ya, ketika beliau di Jerman Pak ya. Ada rivalnya itu orang Yahudi Pak. Jadi Habibie itu cerdas banget Pak. Tapi kenapa selalu kalah? Pernah ranking siji Pak, ranking loro terus. Ternyata ranking satu orang Yahudi Pak. Ketika dia minta kepada teman Yahudi itu bilang, aku Pak nginep ning nggonmu oke. Pas sampeyan pengin meneliti Pak, dia tuh kebiasaannya apa sih kok cerdas banget. Akhirnya diperbolehkan wis nginep Pak oke. Pas ketika pas tidur, Habibie ini diam-diam melihat teman itu tengah malam bangun Pak. Bangun itu karena orang Yahudi kan nggak sholat Pak ya. Dia baca Quran Pak. Baca Quran kan antara dua Pak, ada tilawah dan baca Pak ya. Kalau tilawah kan dibaca dengan tajwid ya. Kalau baca Quran kayak kita dibaca di tilawah dibaca. Ternyata dari situlah kecerdasan itu muncul. Karena diimani Pak. Mereka orang-orang sebenarnya mengimani Pak, percaya bahwa memang Al-Quran ini mujizat dan sangat luar biasa. Akhirnya dari situ Habibie terpukul Pak. Wah kenapa kok saya selama ini kalah dengan beliau aja bukan orang Islam, mengamalkan Al-Quran, ditadaburi, diperhatikan ayat-ayatnya. Akhirnya pas ketika itu beliau pulang langsung punya kebiasaan Pak, setiap jam 2 malam bangun, mandi, langsung baca Al-Quran, tadarus di situ, sholat. Nah itulah diantara kemujizatan Pak, bahwa memang kita ketahui kenapa kok sekarang Palestina digempur terus. Di sana tuh negara apa Pak? Minyak juga nggak punya Pak ya, negaranya miskin Pak. Mau dieksploitasi apanya Pak? Kalau gemburnya Indonesia masih mending Pak, ada emas Pak ya, ada lumpur lapindo, ada batu bara, banyak Pak, ada semua. Di Palestina nggak ada apa-apa Pak, gersang Arab lagi, nggak ada rumput-rumputan, tandus. Tapi kenapa digembur terus Pak? Dibombardir terus, tentara aja nggak punya Pak. Padahal secara maknawi itu buat apa? Tapi mereka ketakutan Pak, bahwa di Palestina itu Pak ya, maaf anak-anak kecil itu mereka udah hafal Quran Pak, umur 7 tahun. Bahkan ngafal itu bisa 30 hari Pak, hafal Pak. Jadi Ramadan ini kalau biasanya kita tadarus, mereka tuh ngapal Quran Pak. Jadi mungkin hari itu biasa, pas Ramadan itu ngapal Quran 30 juz, dan itu khatam Pak. Nah mereka ketakutannya luar biasa. Anak sekecilin aja bisa menguasai sebuah ilmu, dalam arti ilmu pertama Pak ya, Al-Quran. Nanti takutnya lebih-lebih ketika udah gede, ini bisa membahayakan. Maka sebagai generasi ini yang dimulai dari Al-Quran, makanya beliau mati-matian menghabiskan banyak biaya. Mereka berlelah-lelahan Pak untuk menghancurkan Islam. Jadi kita juga harus berlelah-lelahan juga Pak. Untuk apa Pak? Bukan perang ke sana Pak ya, tapi apa? Kembali bersemangat bahwa memang Islam ini harus
dihidupkan. Makanya ada pepatah dari Kiai Ahmad Dahlan sangat masyhur Pak ya. Ini sebagai kutipan aja Pak. Hidup-hidupilah Muhammadiyah Pak ya, jangan cari hidup dalam Muhammadiyah. Maksudnya apa? Di sini beliau mengisyaratkan bahwa tolong hidupkanlah agama ini. Kan banyak wasilahnya. Nanti kita nggak membicarakan itunya Pak, tapi banyak wasilahnya. Jadi di sini ada majelis taklim, ada pengajian, ada apa? Mari kita hidupkan lewat apa Pak? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini sangat jantungnya Pak, jantungnya kaum muslimin. Bahwa kita ketahui Rasul itu ketika diutus itu di sebuah daerah itu yang sangat tandus Pak ya, sangat tandus. Maka di Al-Qur'an digambarkan biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram, di lembah itu yang tidak ada tanaman Pak. Jadi Rasulullah diutus di daerah yang sangat tandus, gersang, tidak ada kekayaan alam. Waktu itu kan belum ada minyak Pak ya, belum tereksplorasi. Terus udah itu kedua kalinya masyarakatnya ummiyin Pak, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ditambah jahiliyah Pak, lengkap Pak. Wis tanah tandus, gersang Pak ya, masyarakatnya nggak bisa baca tulis, ditambah orangnya jahiliyah, nggak kenal agama, menyembahnya berhala. Tapi apa Pak, dalam waktu 23 tahun itu semua diubah Pak. Jadi sebaik-baik peradaban sepanjang masa. Makanya kalau kita gambarkan Pak, pada zaman Rasul itu ada dua imperium besar Pak, ada Faris dan Rum Pak ya. Makanya Faris itu kita namakan Persia Pak ya. Itu Persia itu dulu udah punya istana Pak, istananya megah banget Pak, istana putih Pak. Di Islam boro-boro istana Pak ya, adanya apa Pak, paling rumah kecil, bahkan nggak pakai sandal Pak ya, masih nyeker ngembala domba. Di Rom juga sama, udah punya benteng-benteng kokoh Pak. Istana di Kaisar di sana tuh udah mewah Pak, makanannya enak-enak Pak ya, tempat tinggalnya nyaman. Nah di Mekah Pak, kaum muslimin pada waktu itu nggak ada apa-apa Pak ya, masih pakai tenda, rumah seadanya, batu bata Pak ya, itu aja masih kesulitan. Tapi apa Pak, dari 23 tahun itu mengubah dunia Pak. Akhirnya dua kerajaan besar itu takluk di bawah Islam lewat apa Pak? Al-Quran. Bukan Islam canggih Pak, Islam nggak punya senjata Pak, nggak punya nuklir Pak ya, nggak punya pasukan yang banyak, tapi apa kok bisa menundukkan dua imperium besar? Karena Al-Quran. Lah sekarang jumlah Islam itu banyak Pak ya, ada 200 juta tuh yang 90% muslim. Tapi kenapa kok Islamnya nggak dalam arti membesar, memberikan sumbangsi yang besar kepada dunia? Bahkan orang mengatakan sekarang Islam sebatas ibadah Pak ya, di masjid, sholat, tadarus, sebatas ibadah. Makanya ada dipisahkan Islam itu masjid Pak, rasa ngurusi liane Pak ya. Padahal Islam itu mengatur semuanya. Lah itu diatur lewat apa Pak? Al-Quran. Jadi kenapa lahir ilmu-ilmu tafsir Pak ya, ilmu hadis, fikih dan lainnya itu kan di sisi lainnya itu untuk mengkhidmati Al-Quran, al-ulum al-khadim lil Quranil Karim. Jadi ilmu-ilmu tadi itu untuk mengkhidmati Al-Quran Pak. Ya lagi-lagi itu kan datang dari Rasul Pak ya, tapi itu untuk mengkhidmat atau melayani Al-Quran. Makanya sekarang yang dulunya orang ummiyin Pak, nggak bisa baca tulis, karena ditarbiyah Rasulullah Al-Quran, jadilah masyarakat yang cerdas Pak. Dahulu ada orang namanya Khalid Al-Umami, beliau itu suka mengimpor buku-buku dari Yunani Pak, diimpor terus mengundang yang ahli bahasa, suruh nerjemahin Pak, diterjemahin ke bahasa Arab, terus dibawa ke Baghdad waktu itu Pak. Jadilah Baghdad itu pusat peradaban Islam Pak. Padahal dari dulu masyarakat nggak bisa baca tulis, nggak tahu ilmu Pak ya, tapi bisa menjadi masyarakat yang cinta ilmu. Itulah apa Pak, lagi-lagi Al-Quran. Makanya sangat luar biasa Pak. Zaman dahulu kalau kita meneliti kebesaran Islam, Islam itu sangat jaya Pak ya. Dari kedokteran itu juga udah datang dari Islam. Maaf dahulu itu Eropa itu Pak ya, masih dalam kegelapan Pak, masih dalam kegelapan, kemiskinan yang sangat parah. Bahkan kalau kita gambarkan zakat di zaman dahulu itu udah nggak bisa keterima di negeri kaum muslimin, karena udah kaya semua Pak, masih digantung-gantung ning pohon-pohon itu nggak ada yang ngambil Pak. Bahkan orangnya dapatnya tercukupi, akhirnya dilempahkan ke Eropa, sekarang ke Spanyol. Tapi sekarang berbalik, malah umat muslim, malah yang dikatakan muslim mata nih sekarang negara termiskin rata-rata Pak ya. Padahal zaman dahulu umat muslim itu memimpin dunia. Makanya pernah atas ketika kekhalifahan Umar bin Khattab itu kan beliau berhasil menundukkan Persia Pak ya. Nah ketika itu orang Konstantinopel kan dengar, wah Persia kok wis takluk, padahal Persia itu kerajaannya sangat hebat Pak, bisa takluk di bawah pemimpinan Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. Nah ketika itu utusan Konstantinopel dari Roma itu sowan Pak, mendumpai Sayyidina Umar bin Khattab. Pas sowan itu ditunjukkan mana pemimpin tertinggimu gitu, terus ditanya itu wongnya kon sik turu tanpa pengawal Pak, tidurnya tanpa alas, selama tinggal ono kasure Pak, ning ngisor pohon kurma tanpa pengawal, tidur biasa. Orang kaget Pak,
Lah ini orang seperti ini kok bisa menaklukkan Persia? Padahal kalau kita gambarkan raja sekarang Pak ya, Pak Salaman pun nggak bisa Pak ya, langsung dihadapi orang sekitarnya. Padahal zaman dahulu kalau khalifah Pak ya, itu maaf lebih dari presiden, bahkan lebih dari raja Pak. Karena apa? Kekuasaannya nggak cuma satu dunia Pak ya, tapi apa? Berbagai macam belahan benua Pak ya. Jadi kalau kini kelasnya Indonesia, di sana tuh ada di Irak, ada di Baghdad Pak ya, ada di Madinah. Itu dikuasai satu khalifah Pak ya. Itu beliau tuh Umar bin Khattab tidurnya santai banget, pas dibangun itu kaget. Wah, ternyata ini pemimpinnya. Tapi kok luar biasa bisa memimpin menghancurkan Persia yang begitu megahnya Pak. Akhirnya ketika itu yang tadi soan itu kaget Pak. Ternyata inilah yang menyebabkan Islam itu jaya. Karena dari sinilah berangkat dari keyakinan kepada Tuhannya Pak. Dalam arti keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang-orang dahulu itu mereka yang bukan Islam Pak ya, maaf, berperang itu untuk kemenangan Pak. Kalau Islam kebalikannya, berperang untuk mencari syahid atau meninggal di jalan Allah. Makanya mereka ketika perang takut Pak. Lah bagaimana tidak Pak? Pasukan muslim itu mencintai kehidupan sebagaimana mencintai kematian sebagaimana mencintai kehidupan. Di sana merat-marit Pak ya. Meskipun jumlahnya sedikit, kebanyakan bisa menang semua atas izin Allah. Lah sekarang jumlah kita banyak Pak ya, tapi lagi-lagi kok takut. Nah itu tadi ada yang dicabut dari diri kita, itu adalah Al-Quranul Karim. Lebih-lebih Pak ya, memang kita harus dikembalikan kembali. Memang tidak akan jaya suatu negeri atau suatu kaum itu kecuali dengan mengikuti orang terdahulu. Itulah apa Pak? Al-Quran. Innallah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Jadi Al-Quran itu bisa mengangkat derajat suatu kaum Pak, dan juga bisa merendahkan kaum yang lain. Kita lihat yang bisa mengangkat derajat suatu kaum. Makanya ketika sesuatu disandarkan dengan Al-Quran, semuanya itu luar biasa Pak. Sebagaimana kita ketahui bahwa di situ pasti disebut kata-kata Al-Quran itu ada sesuatu yang mubarak Pak. Jadi ayat Al-Quran itu wahada kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, wahadal kitabun anzalnahu mubarakun anzalahu. Jadi kata mubarak itu sangat banyak sekali. Jadi sesuatu mubarak itu atau berkah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi medianya banyak Pak. Ketika dihinggapi di suatu apapun itu, keberkahan itu luar biasa. Makanya Nabi Isa itu di Al-Quran dijelaskan waja'alani mubarakan ainama kuntu. Jadi Nabi Isa itu diberkahi dimanapun berada Pak. Terus Al-Quran juga bisa membawa keberkahan. Makanya dalam surat Al-Isra apa ya, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal haram minal aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Alladzi barakna haulahu, dibarokahi Pak sekitarnya, Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Lagi-lagi karena apa Pak? Al-Quran. Itu luar biasa Pak. Jadi Nabi Muhammad mulia karena Al-Quran. Malaikat Jibril alaihissalam mulia karena Al-Quran. Bahkan Lailatul Qadar, kenapa satu malam berharga banget sampai setara dengan 83 tahun? Karena apa Pak? Diturunkannya Al-Quran. Lebih-lebih bulan Ramadan Pak ya, sebaik-baik bulan karena bulan turunnya Al-Quran. Lah pertanyaannya, kita umat yang belajar Al-Quran maka akan menjadi sebaik-baik umat. Makanya dalam redaksinya surat Al-Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi Allah itu sangat membanggakan umat Nabi Muhammad Pak. Karena apa Pak? Umat Nabi Muhammad itu sebaik-baik umat Pak. Itu menyebutkan Allah Pak, kuntum khaira ummah. Kalau yang ngendika kita tuh relatif Pak ya. Kalau udah ngasih predikat Allah itu adalah luar biasa Pak. Makanya para sahabat dikasih predikat radhiyallahu anhu Pak ya. Allah meridhoi. Kalau gelar kita kan mungkin sementara Pak ya. Dalam arti mungkin lebih-lebih orang nggak berilmu. Ketika udah meninggal hilang Pak. Tapi kalau orang berilmu, meskipun udah meninggal, mereka tetap didoakan. Makanya kata nyebut ulama, belakangnya ada kata rahimahullah Pak ya. Ada radhiyallahu an. Itu luar biasa. Apalagi Allah memberikan nisbat itu kepada sahabat Nabi itu radhiyallahu anhu. Nah ini Allah menisbatkan umat kita Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat, ummatin ukhrijat linnas. Jadi khair ummah ukhrijat linnas. Jadi umat ini diutus itu untuk apa Pak? Mengeluarkan umat ini dari kegelapan, yaitu dengan cara apa Pak? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita disuruh amal ma'ruf nahi munkar. Kalau orang-orang Yahudi itu Pak ya, mereka tuh pinter-pinter Pak. Tapi nakon amar ma'ruf nahi munkar ora gelem Pak. Bahasa mudah sungkan. Kono aku amar ma'ruf ya engko gajiku sithik Pak ya. Aku mending cari aman karena aku sih butuh Pak pekerjaannya Pak. Ya sungkan aku nak bahas wae engko ya aku Pak mangan opo wae gitu Pak. Itu orang Yahudi kayak gitu Pak. Makanya mereka dicela sama Allah. Bahasa mudahnya mengetahui tapi nggak mau beramal ma'ruf nahi
mungkar. Kalau umat muslim enggak Pak, mereka beriman juga mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah inilah sebaik-baik umat Pak. Nah lewat apa Pak? Lewat Al-Quran itu lagi. Makanya kalau kita telusuri bahwa diantara cara untuk menyenggat turunnya rahmat Allah, menyenggat itu apa Pak? Apa gelok-geloke apa sesuatu Pak ya. Jadi rahmat Allah itu diturunkan caranya gimana Pak? Kita harus banyak-banyak membuka majelis Al-Quran, lebih-lebih nanti di sini insya Allah dibangun pondok tahfidz Pak ya. Nah insya Allah di sini akan menjadi bahasa mudah penopang Pak. Makanya ada suatu manapun bumi ketika masih ada Al-Qurannya Allah akan jaga Pak. Kita kemarin sempat bersedih kenapa Turki kok digoncang gempa begitu dahsyatnya Pak ya, 7,8 skala Richter. Itu tidak lain itu bukan karena tidak serta merta bencana alam Pak. Kita sebagai orang beriman mengimaninya itu nggak cuma ini bencana alam Pak ya, ini udah paling pergeseran lempeng bumi, tapi kita sebagai orang beriman kita menanggapinya sebagai apa Pak? Yaitu mengambil lewat iman. Kenapa terjadi itu ada sebab akibat. Jadi hukum kausalitas sebab akibat itu ada Pak. Ketika ada asap ya ada api. Lah sekarang nggak ada sebab akibat lah, kompor gas nggak ada asapnya Pak, langsung jadi api Pak. Kompor gas kalau zaman dulu kan ping nggak api ada asapnya dulu ditiup Pak, disemprong Pak ya. Kalau masih menangi Pak, disemprong jadi api. Kalau sekarang kan langsung jadi gitu. Tapi paling penting apa? Ada sebab akibat. Ternyata pas ditelusuri ada seorang vlogger Pak ya, ada orang yang menginfotainment ke sana. Di Turki itu mereka 90% itu muslim Pak. 90% muslim, tapi ternyata nggak sholat Pak. Maaf. Jadi istilahnya namanya apa Pak? Sekuler. Makanya itu tadi Pak, kenapa timbul bencana itu? Allah tegur Pak. Jadi kalau nyenang pengin nggih mirsani terakhir orang muslim sama mukmin bedanya gampang Pak. Kalau nginjang nanti itulah Idul Fitri lewat Idul salat Id Pak ya. Kalau lewat mukmin itu indikasinya Pak, kalau salat subuh itu banyak orang atau banyak cagaknya Pak kalau di masjid itu Pak. Pertanyaan itu Pak, kalau masih banyak orang yang mati alhamdulillah. Mari makanya kita sama-sama kembali lagi Pak dalam hati kita ada masjid yang mulia ini, kita lazimi. Semoga dengan keberkahan Al-Quran ini menjadikan kita itu hamba yang mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin. Amin. Jadi meskipun kita nggak bisa atau artinya tetap bacalah, karena Al-Quran itu luar biasa. Nggak paham artinya tetap bisa mengandung pahala. Jadi bacalah Al-Quran meskipun tidak tahu maknanya. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.